Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah mengenai anuitas. Anuitas adalah deretan berhingga pembayaran dengan periode waktu yang tetap. Jadi kita membayar berhingga pembayaran dengan periode waktu yang tetap ya. Kalau anuitas, kalau dia tidak berhingga pembayarannya, maka itu adalah perpetuitas. Jenis-jenis anuitas. Anuitas itu berdasarkan nominal, ada dua, anuitas tetap dan anuitas berubah. Anuitas tetap artinya pembayarannya tetap setiap periode. Anuitas berubah pembayarannya berbeda-beda setiap periode. Lalu anuitas berdasarkan waktu pembayaran, ada anuitas awal. Anuitas awal ini artinya pembayarannya dilakukan setiap awal periode. Misal setiap awal bulan, awal tahun, dan lain-lain ya. Nah, kalau anuitas akhir, pembayarannya setiap akhir periode. Misalnya akhir tahun, akhir bulan. Lalu ada anuitas yang ditunda. Untuk anuitas yang ditunda ini, pembayarannya ditunda beberapa periode. Misalnya ditunda M periode ya, tetapi jumlah pembayarannya tetap N kali. Contohnya misal pembayaran kredit motor ya, ditunda selama 4 tahun, lalu dibayar cicilannya setiap bulan selama 10 tahun. Nah, yang perlu diperhatikan, pembayaran pada akhir suatu periode umumnya disamakan dengan waktu pembayaran pada awal periode berikutnya. Jadi misalnya pembayaran pada tanggal 1 April bisa dikatakan pembayaran anuitas akhir untuk periode bulan Maret. Jadi sama artinya pembayaran pada tanggal 31 Maret. Nah, ada lagi berdasarkan kepastian pembayaran ada anuitas pasti. Yaitu pembayarannya harus dibayar sampai selesai walaupun yang bersangkutan sudah meninggal misalnya. Kalau seandainya yang bersangkutan meninggal, maka pembayarannya akan dilakukan oleh ahli warisnya. Contohnya misalnya pembayaran pensiunan PNS. Jika suaminya meninggal, maka istrinya masih bisa menerima pensiunannya. Beda dengan anuitas hidup. Jika yang bersangkutan telah meninggal, maka habis, tidak perlu dilakukan pembayaran lagi. Misalnya pembayaran pensiunan non PNS, kalau yang bersangkutan meninggal kan tidak dibayarkan lagi ya pensiunannya. Nah, kita masuk yang pertama dulu, anuitas awal. Di sini lambang dari anuitas awal dan anuitas akhir itu berbeda. Jadi untuk anuitas awal ada AN dan SN, tapi dua-duanya ada titik 2 di atasnya, AN. Nah, ada titik 2 di atasnya, SN. Apa bedanya AN sama SN? Kalau AN ada titik 2 itu menunjukkan dia di awal pembayarannya. Nilai sekarang dari anuitas awal sebesar Rp1 yang dibayar selama N periode. Jadi dia nilai sekarang dibawa ke waktu sekarang. Kita membayar setiap periode sama ya. Misalnya kan anuitas itu pembayarannya ya tetap setiap periode. Jadi ini dimisalkan pembayaran setiap periodenya adalah 1. Pada waktu sekarang kita membayar 1, waktu tahun periode kedua kita membayar 1, periode ketiga kita membayar 1, sampai periode ke N ya, ini kan periode ke N. Di awal periode kita membayar 1. Berapa jumlah nilai semuanya pembayaran itu jika dibawa ke waktu sekarang? Nah, itu maksudnya anuitas ya. Artinya bagaimana? Artinya semua pembayaran di awal periode itu kita bawa ke nilai sekarang, berapa nilainya sekarang, lalu kita jumlahkan. Jadi misalnya yang di nol ini kan udah waktu sekarang ya, jadi tidak perlu dirubah. Berarti yang dari periode kedua ini kita bawa ke 0, berapa nilainya sekarang kita hitung. Berarti kan ini nilai sekarangnya berapa? 1 dikali 1 tambah I pangkat min 1. Karena kan mundur 1, berarti pangkat min 1. Atau ini kan bisa dirubah jadi 1 per 1 tambah I pangkat 1 ya.
pangkat 1. Maka ini kan sama dengan V, makanya di sini V. Kalau yang ini dibawa, yang di periode ketiga, dibawa ke nilai sekarang, jadinya berapa? 1 dikali 1 tambah I pangkat min 2. Atau V pangkat 2 jadinya kan. Nah, ini dijumlahkan semuanya. Nah, jadinya 1 tambah V pangkat 2. Sampai terakhir nanti V pangkat N kurang 1. Dijumlahkan semuanya. Ini merupakan deret geometri. Deret geometri dengan rasionya V. Rumus deret geometri kan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. A-nya kan 1 ya sekarang di contoh ini. Berarti berapa jumlahnya semuanya itu? A.2 ya kan lambangnya. A.2 di atas N sama dengan A-nya kan 1 ya. A dikali 1 kurang R. 1 dikurang R-nya rasionya kan V pangkat N per 1 kurang V. Nah, ini dia rumus dari anuitas awal. Nilai sekarangnya ya. Kalau seandainya dibawa ke nilai mendatang, berapa jadinya pembayarannya? Kalau tadi kan dibawa ke 0 ya. Sekarang kita mau mencari SN. Nah, ini dia ada N sama SN ini. Kalau N dibawa ke sekarang, kalau SN dibawa ke N, nilai mendatang. Jadi semuanya ini kita bawa ke N. Semua periode. Dihitung berapa nilai mendatangnya. Itu kalau SN. Jadinya berapa? Yang ini, yang pada periode sekarang dibawa ke periode N, artinya kan maju N. Jadi pembayarannya jadinya 1 kali 1 tambah I pangkat N. Maju N ya. Kalau yang di periode kedua ini dibawa ke N, jadinya pangkatnya berkurang 1 kan. 1 dikali 1 tambah I pangkat N kurang 1. Sampai terakhir yang di periode yang N kurang 1 dibawa ke N jadinya 1 tambah I ya. Karena maju 1 jadi pangkat 1. Kan kita mau mencari nilai anuitasnya kan. Berarti dijumlahkan. Jumlahkan semuanya. Sama seperti yang anuitas awal tadi. 1 tambah I pangkat N tambah 1 tambah I pangkat N kurang 1 sampai 1 tambah I kita jumlahkan. Ini kan juga deret geometri ya. Deret geometri dengan rasionya 1 tambah I. A-nya adalah 1 tambah I. Jadinya formula untuk anuitas awal, nilai mendatang dari anuitas awal jadinya apa? SN. Jangan lupa kalau anuitas awal dia harus ada titik 2-nya selalu di atas ya. Ini karena susah buat titik seperti garis. Tapi dia harus titik seperti yang di awal tadi ya. SN sama dengan A-nya kan 1 tambah I. 1 tambah I dikali R pangkat N. Rasionya kan 1 tambah I ya. 1 tambah I pangkat N kurang 1 per 1 tambah I kurang 1. Ini dari buku sebenarnya ya. Jadi ini yang nilai mendatang dari anuitas awal. Contoh, seseorang dijanjikan akan menerima uang 20 juta setiap awal tahun selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun, nah ini tahun sekarang ya. Selama 10 tahun, berarti dari tahun pertama
dia sudah menerima 10 tahun 20 juta, 20 juta, 20 juta selama 10 tahun ya. Berarti sampai tahun ke-9 di awal tahun dia menerima uang 20 juta. Nah, ditanya berapa kalau di semua yang pembayaran selama 10 tahun ini diterima sekarang, berapa nilai yang sama ekivalen dengan suku bunga 10%? Jadi kan artinya di bawah semuanya ke 0. AN yang ditanya berarti kan A.2 N. Itu yang ditanya berarti. Berarti I-nya ini kan 0,1 ya suku bunganya. 10% sama dengan 0,1. N-nya 10 tahun. N 10 tahun. Yang ditanya nilai sekarang. Nilai sekarang karena pembayarannya 20 juta setiap awal periode, berarti 20 juta dikali. Ini ada yang ketinggalan ini. Harusnya anuitas awal ini kan ada titik 2 di atas. Di atas ini. Ada titik 2. Ini susah untuk menulis titik 2. Harusnya kan kalau anuitas awal A 10. Nah, seperti ini. Ini yang ketinggalan. Lalu 20 juta dikali anuitas awal, rumusnya kan 1 kurang V pangkat N per 1 kurang V. Nah, ini diganti V apa? V rumusnya kan 1 per 1 tambah I. Jadi cari V-nya dulu. V sama dengan 1 per 1 tambah I. 1 per 1 tambah 0,1. Jadi dapatnya 1 per 1 per 1,1 V-nya. 1 per 1,1. Nah, masukkan ke rumus anuitas awal ini 1 kurang V pangkat 10. V kita kan tadi 1 per 1,1. Jadi 1 dikurang 1 per 1,1 pangkat 10 dibagi 1 kurang 1 per 1,1. Nanti kalikan dengan 20 juta. Dapat hasilnya 135.180.490. Soal yang pertama. Lanjut soal kedua. Sewaktu kelahiran anaknya, seorang ayah mulai menyimpan tiap 6 bulan sejumlah uang yang sama agar ketika si anak berumur 18 tahun, ia punya uang 250 juta untuk biaya kuliah anak tersebut. Suku bunganya 8% dan bunga diberikan tiap 6 bulan. Berapa yang mesti ia simpan tiap awal semester? Nah, karena ini pembayarannya setiap 6 bulan, artinya selama 1 tahun 2 kali pembayaran ya. Jadi I-nya harus dibagi 2 kali pembayaran. Jadi I-nya tadi dapat 0,04. Nah, N-nya juga berubah kan? N-nya karena ketika si anak berumur 18 tahun berarti 18 kali tiap tahun. Tapi karena pembayarannya 2 kali dalam 1 tahun, jadinya 18 kali 2 dapat 36 N-nya. Makanya di sini N-nya 36 karena pembayarannya tiap 6 bulan. Yang ditanyakan nilai mendatang. Saat 18 tahun berapa uangnya semuanya? Berapa dia harus membayar? Yang 250 juta ini kan nilai mendatangnya ya. Yang ditanya di sini bukan pembayaran tiap bulannya ya, tapi berapa pembayarannya. Oh iya, tiap bulan ya. 250 juta ini jumlah uang semuanya, jumlah anuitasnya, anuitas akhirnya. Yang ditanya jika simpanan berapa mesti ya simpan tiap awal semester, itu pertanyaannya ya. Jadi kalau digambarkan kan 0, 1, 2, 3 sampai 18. Nah, berapa yang harus dia bayar dia membayar di akhir periode ya? Di akhir atau di awal? Di awal. Berarti ini berapa harus dibayar? Berapa gitu kan?
Terus agar jumlah pembayaran semuanya ini jadi 250 juta. Jadi masukkan rumus S.2 ini. Rumusnya kan 1 tambah I dikali 1 tambah I pangkat N kurang 1 per 1 tambah I kurang 1. I kita 0,04. Jangan lupa N-nya 36. Nanti dapat K-nya 3 juta. Jadi setiap periode itu ayah ini harus membayar 3.097.808. Agar nanti pada saat anaknya umur 18 tahun telah terkumpul uang 250 juta. Nah, ada lagi kita masuk anuitas akhir. Anuitas akhir ini pembayarannya di akhir. Kalau anuitas awal tadi kan kita membayar di 0, kita sudah membayar 1 tadi kan. Kita udah membayar 1 karena kita pembayarannya di awal. Kalau anuitas akhir itu pembayarannya di akhir periode, berarti kita membayarnya di pembayaran pertama itu di sini ya, berarti beda sama anuitas awal tadi. Di waktu 0 kita udah langsung membayar. Tapi tidak, kalau anuitas akhir yang pembayarannya kita lakukan di satu ini, periode yang kedua. Nah, ditanya nilai sekarangnya, berarti kan ini dibawa ke depan semuanya. Bawa ke depan. Anuitas akhir. Jadinya apa rumusnya? Ini kan yang dari periode 1 dibawa ke depan kan di 1 tambah I pangkat min 1. Ini 1 tambah I pangkat min 2. Sampai 1 tambah I pangkat N. 1 tambah I itu kan 1 per 1 tambah I kan V ya. Jadi dijumlahkan ini semuanya. V tambah V kuadrat sampai V pangkat N. Ini suku pertamanya V. Kita pakai rumus deret geometri. V suku pertamanya dikali 1 kurang V pangkat N per 1 kurang V. 1 kurang V. Itu nilai sekarang. Nah, ada juga nilai mendatangnya SN. SN berarti kita bawa ke periode N semuanya. Ini nggak ada ya pembayarannya. Dari sini 1 tambah I pangkat N kurang 1 ya berarti. Ini 1 tambah I pangkat N kurang 2 sampai yang ini, periode N kurang 1 dibawa ke sini. 1 dikali 1 tambah I pangkat 1 ya berarti. Nah, tambah yang periode yang ini 1. Yang terakhir. Ini dijumlahkan semua. Nanti dapatnya apa? A-nya berarti 1 kan? A-nya 1. R pangkat N kurang 1. R-nya kan 1 tambah I pangkat N kurang 1 per 1 tambah I kurang 1. Hubungan anuitas awal dan akhir. Anuitas akhir itu sama dengan V kali anuitas awal. Ini kan rumus anuitas awal. Kalau anuitas ini nilai sekarang ya. Yang A nilai sekarang, ini nilai mendatangnya, ini hubungannya. Kalau yang ditunda anuitasnya sebesar M, nilai sekarangnya kalau anuitas awal ya,
ingat aja titik 2 itu anuitas awal. Kalau tidak pakai titik 2 dia anuitas akhir. Rumusnya kalau yang ditunda M itu tinggal ditambah V pangkat M kali 1 kurang V pangkat N per 1 kurang V. Tapi kalau anuitas akhir rumusnya V pangkat M dikali V dikali 1 kurang V pangkat N per 1 kurang V.